Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Andriani, saya mahasiswa Universitas Terbuka jurusan FPL PAUD dengan NIM 806277798. Nah, pada tugas 2 ini pada mata kuliah filsafat ilmu dengan pertanyaan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Mengacu pada modul mata kuliah filsafat ilmu Universitas Terbuka, pembahasan ini akan menjelaskan hubungan timbal balik fungsi analisis serta penerapan nyata keduanya dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah peran filsafat ilmu dalam bagi ilmu pendidikan. Nah, pertama, filsafat ilmu berfungsi mengamati dan juga memperkuat 3 hal utama dalam ilmu pendidikan. Yang pertama adalah eksistensi, yang kedua adalah keilmiahan, yang ketiga adalah nilai-nilai. Yang pertama eksistensi. Filsafat ilmu itu menegaskan bahwa pendidikan bukan sekedar praktik, melainkan bidang ilmu yang sah, memiliki objek kajian tersendiri dan tujuan yang jelas. Ini menjamin keberadaban pendidikan sebagai disiplin ilmu yang diakui. Yang kedua adalah keilmiahan. Filsafat ilmu memberikan landasan cara berpikir, metode pendidikan dan standar kebenaran. Dengan demikian, teori dan praktik pendidikan tidak asal-asalan, tetapi berdasarkan penalaran dan bukti yang sistematis. Yang ketiga adalah nilai-nilai. Filsafat ilmu memberikan dasar etika dan tujuan pendidikan, misalnya apa yang seharusnya diajarkan, untuk apa pendidikan dilakukan, dan nilai luhur apa yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Yang kedua adalah peran pendidikan bagi perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat timbal balik pendidikan yang bermakna dan bernilai juga memperkuat filsafat ilmu, karena pendidikan menjadi wadah penerapan gagasan-gagasan filsafat, sehingga konsep abstrak filsafat menjadi nyata dan teruji kegunaannya. Nah, selanjutnya adalah masalah-masalah baru dalam pendidikan, seperti tentang kurikulum, perbedaan karakter siswa, atau kemajuan teknologi. Nah, itu memunculkan pertanyaan baru yang menantang filsafat ilmu untuk mengembangkan konsep, teori, dan cara berpikir baru yang lebih relevan. Yang ketiga adalah filsafat ilmu sebagai pisau analisis pendidikan. Sesuai modul, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena menggunakan 3 landasan utamanya yang untuk membedah setiap persoalan pendidikan. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, yang ketiga adalah aksiologi. Yang pertama, ontologi ini menjawab apa hakikat pendidikan, apa hakikat peserta didik. Ini membantu kita memahami apa yang sebenarnya kita hadapi dan kita kerjakan. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi ini menjawab bagaimana cara memperoleh, menyusun, mengembangkan pengetahuan dalam pendidikan. Nah, ini menentukan metode belajar, cara mengajar, dan cara menilai yang benar. Yang ketiga adalah aksiologi. Ini adalah menjawab untuk apa pendidikan dilakukan. Nah, nilai apa yang ingin dicapai. Ini menjamin bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan kemanusiaan. Ketiga hal ini membuat kita bisa melihat masalah pendidikan secara utuh, mendalam, dan tidak parsial. Yang keempat, contoh konkret penerapan. Nah, berikut penerapannya dalam praktik. Yang pertama dalam kurikulum. Nah, kurikulum Merdeka saat ini disusun berdasarkan pandangan ontologi bahwa peserta didik itu unik dan memiliki potensi yang berbeda. Secara epistemologis, kurikulum ini menggunakan
atau mengutamakan pembelajaran yang aktif dan kontekstual. Secara aksiologis, tujuannya bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan mandiri dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran ini, saat guru menggunakan metode diskusi atau studi kasus, ini adalah penerapan prinsip epistemologi. Pengetahuan dibangun bersama, bukan hanya ditransfer. Yang selanjutnya adalah dalam kebijakan. Pemerataan pendidikan berdasarkan nilai aksiologis bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara dan harus membawa manfaat bagi semua. Dalam kesimpulan, filsafat ilmu adalah landasan yang membuat ilmu pendidikan menjadi kokoh, ilmiah, dan bernilai. Nah, sebaliknya, pendidikan menjadi tempat filsafat ilmu terus bertumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan perkembangan zaman. Keduanya saling menguatkan demi tercapainya tujuan pendidikan yang sesungguhnya, mencetak manusia yang berilmu, berakhlak, dan berbudi luhur. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.